Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran 'alima. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Ahsanul Amala yang dimuliakan Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa untuk terus memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan dan melimpahkan nikmat kepada kita. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di tempat yang mulia ini di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita bisa menjalankan ibadah sampai di hari yang ke-8 ya, di bulan suci Ramadan. Semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya wajib untuk kita syukuri. Kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan dan memberikan nikmat kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga terus tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, pengikut serta kita semuanya selaku umatnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya kelak nanti dikumpulkan dengan beliau fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Ahsanul Amala yang dimuliakan Allah, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, karena memang bersyukur itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan berbagai macam keutamaan dan hikmah seandainya kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis sebenarnya kita bersyukur dan berterima kasih kepada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Barang siapa yang bersyukur, artinya bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, sebenarnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena siapapun dia yang mau bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkan Allah kepadanya, maka Allah akan membalas syukurnya itu dengan balasan yang lebih baik. Maka dengan kita melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, balasan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menyangka bahwa bersyukur kepada Allah itu adalah dalam rangka Allah meminta imbalan, bukan.
tetapi sebenarnya Allah akan memberikan yang lebih banyak dan lebih baik dengan kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan suci Ramadan ini kita perbanyaklah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan, sampai kita bisa melaksanakan ibadah sampai hari ke-8. Diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini. Kita bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan kewajiban, baik itu berpuasa di bulan suci Ramadan maupun kewajiban yang lain, melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Bahkan di bulan suci Ramadan ini ditambah dengan berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan. Ada tadarus Al-Quran yang biasanya nggak tadarus, betul nggak? Ada sholat taraweh yang biasanya tidak ada, hanya ada di bulan suci Ramadan. Ya. Berarti itu merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semuanya. Kemudian yang kedua, manfaat dan keutamaan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita bersyukur, insya Allah nikmat yang sudah kita rasakan dan diberikan oleh Allah kepada kita akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian semuanya bersyukur, akan aku tambah nikmatnya. Mudah-mudahan dengan kita terus bersyukur kepada Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita saat ini, ya, itu insya Allah yang terbaik menurut Allah. Maka tinggal kita membuka hati kita, ternyata begitu banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Jadi bersyukur itu bukan berarti kalau dapat nikmat, padahal setiap waktu kita mendapatkan nikmat. Ya, Allah memberikan nafas kepada kita setiap waktu kita bisa bernafas. Allah bisa memberikan kekuatan kepada kita setiap waktu. Allah bisa memberikan kenikmatan, kita bisa memandang dengan mata kita, mendengar dengan telinga kita, melangkahkan kaki dengan kaki kita dan lain sebagainya. Itu semuanya kan diberikan Allah setiap waktu kepada kita. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk setiap waktu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur bukan hanya ketika mengucapkan alhamdulillah saja, tetapi bersyukur harus meliputi segala sesuatu yang ada pada diri kita. Hati kita bersyukur kepada Allah dengan meyakini bahwa apapun yang diterima oleh kita semuanya merupakan nikmat dan pemberian dari Allah. Kemudian lidah kita digunakan untuk memuji semua nikmat-nikmat Allah dan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Nah, itu merupakan perwujudan syukur. Dan dengan kesadaran diri, maka kita langkahkan kaki kita untuk menjalankan semua yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ridho Allah bisa kita raih. Jadi insya Allah kalau kita bersyukur, semakin Allah akan memberikan tambahan nikmat buat kita semuanya, khususnya ketika kita di bulan suci Ramadan ini. Syukurilah apa yang ada pada diri kita. Kemudian yang ketiga, Allah menjanjikan kepada kita, bagi siapapun yang bersyukur, bahwa Allah tidak akan menurunkan siksanya. Allah berjanji dalam Al-Quran Karim, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan melakukan penyiksaan kepada kalian. Allah tidak akan menurunkan azabnya kepada kalian. Tapi ada 2 syarat yang harus kalian penuhi. Yang pertama, bersyukur. Coba bayangkan orang yang selalu memberi tapi tidak pernah diakui pemberiannya, bahkan dia melakukan tindakan yang sangat dibenci oleh yang memberi. Pasti pemberiannya akan kemudian dicabut oleh orang yang memberi dan akan berbalik arah.
tidak akan diberi kenikmatan, justru sebaliknya akan diberikan siksaan. Maka seperti itu pula ya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun dia yang bersyukur, mudah-mudahan kita semuanya di sini ya umat Islam memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar turun semakin banyak nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya insyaallah kalau kita bersyukur akan dijauhkan dari turunnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita bersyukur dan beriman, maka Allah menjanjikan kita semuanya akan dijauhkan dari turunnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita semuanya memperbanyak terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala baik secara lisan, hati maupun perbuatan. Dan kita pada malam hari ini insyaallah akan melaksanakan ibadah kepada Allah, yaitu salat tarawih. Dan ini merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan dengan semakin kita memperbanyak ibadah, maka kita akan selalu diberikan tambahan-tambahan dan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kultum pada malam hari ini. Namanya kultum kan 7 menit udah lewat ya. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.